Salah satu penyebab kenapa operasi militer di Afghanistan oleh Amerika dan sekutunya belum selesai sampai sekarang untuk memburu Taliban adalah karena kondisi geografinya yang rumit. Ditambah juga keadaan alamnya yang penuh dengan gunung, lalu kondisi cuacanya yang sering gak bersahabat. Ini menyebabkan Amerika dan sekutunya susah untuk melakukan operasi militer memburu Taliban ini. Tetapi justru menjadi keuntungan bagi Taliban itu sendiri, karena mereka yang sudah memang penduduk asli situ, mereka tahu, dan ini menjadi keuntungan bagi mereka sendiri. Karena keadaan alamnya yang penuh dengan pegunungan ini, ditambah di setiap pegunungan ini banyak dipenuhi gua-gua, ini menjadi keuntungan bagi Taliban untuk persembunyian bagi mereka. Tapi masalahnya gimana kalau dalam gua-gua tersebut ini bukan dihuni oleh manusia, tapi justru dihuni oleh makhluk yang tidak dikenal. Di dalam video kali ini aku akan menceritakan salah satu kisah kejadian nyata di mana pasukan khusus Amerika Serikat bertemu dengan makhluk penghuni dalam gua ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dalam cerita kali ini, kita akan bercerita menggunakan sudut pandang orang yang bernama Mr. K. Mr. K ini dia sengaja menyembunyikan identitasnya saat dia bercerita ini karena memang dia pernah menandatangani surat kontrak perjanjian dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bahwa dia dan regunya tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami dan bahkan tidak akan membicarakan apa yang mereka pernah alami ini. Kejadian ini bermula pada tahun 2002 pada saat awal-awal Amerika Serikat menginvasi Afghanistan. Kejadian ini terjadi di Kandahar, di kota Kandahar, Afghanistan. Saat itu karena awal-awal jadi operasi intens militer besar-besaran masih sering dilakukan. Mr. K sendiri itu dia adalah salah satu anggota dari US Army Green Beret atau Baret Hijau Angkatan Darat Amerika Serikat. Green Beret ini setara dengan Delta Force. Nah, kalau Green Beret sendiri, Delta Force sendiri, tapi ini buat topik yang lain nanti aja. Intinya Green Beret itu sama juga dengan Delta Force pasukan tier 1. Dimana pasukan tier 1 ini kalau di Indonesia ini setara sama kayak Kopassus, komando pasukan khususnya Angkatan Darat kita. Nah, oke, kita kembali ke Green Beret US Army. Di dalam Green Beret US Army ini salah satu kualifikasinya untuk menjadi anggota ini gak cuma harus punya mental yang kuat sama fisik yang kuat juga, tapi mereka juga harus punya kelebihan yang lain, mulai dari kayak bisa merakit bom, bisa menjadi mekanik, ahli elektronik. Jadi nggak heran kalau di dalam Green Beret ini, pasukan US Army ini, mereka banyak orang-orang yang memiliki seenggaknya gelar diploma atau bahkan sarjana. Nggak cuma itu, tapi juga salah satu kemampuan pasukan Green Beret ini, Green Beret ini, mereka juga harus bisa memiliki kemampuan bahasa asing. Setiap individunya harus bisa berbahasa asing. Kalau misalnya mereka ditempatkan di Timur Tengah, mereka harus bisa berbahasa Arab. Kalau ditempatkan di Asia Timur, ya harus bisa berbahasa Cina atau Jepang. Tapi karena saat ini mereka ditempatkan di Afghanistan, jadi mereka harus bisa minimal berbahasa Urdu atau Arab. Karena kemampuan mereka ini, makanya saat itu Mr. K dan regunya ditunjuk oleh komandannya untuk melakukan tugasnya ini. Karena mereka bisa ngeblend, bisa berbaur dengan warga lokal sekitar dengan cepat tanpa harus ada penghalang apa-apa. Tugas Mr. K saat itu bersama regunya adalah mereka harus mencari salah satu regu atau kelompok pasukan infanteri reguler, tentara biasa reguler. Pasukan infanteri ini mereka sedang melakukan patroli, tapi sudah tidak melakukan kontak radio dengan markas hampir selama 5 hari. Nah, sebelum mereka diterjunkan, akhirnya komandannya Mr. K ini memberikan briefing bahwa ada banyak kejanggalan dan keanehan dalam misi yang akan mereka laksanakan ini. Keanehan yang pertama itu adalah udah standar operasional bagi setiap regu untuk tetap up to date dengan markas, calling dengan markas apapun yang terjadi, bahkan ketika tidak ada kontak atau baku tembak dengan lawan, untuk memberikan update ke markas bahwa posisi terakhir mereka di sini. Tapi ini mereka nggak ada sedikit pun memberikan update posisi lokasi mereka. Dan yang kedua adalah kalau memang mereka sudah melakukan baku tembak atau ada kontak dengan Taliban, seharusnya juga harus tetap melakukan
itu sudah pasti harus tetap menghubungi markas, karena markas pasti akan menyediakan pasukan backup atau support team atau bahkan bantuan serangan udara. Tapi ini sama sekali nggak ada, bener-bener hilang. Selama 5 hari ditunggu nggak ada, hilang total. Akhirnya pada waktu itu kata Mr. K, jam 4 subuh 12 anggota Green Beret diterjunkan ke lokasi terakhir di mana infanteri atau regu yang hilang ini diketahui lokasinya. 12 orang dikirimkan jam 4 subuh menggunakan helikopter. Mereka pun diturunkan di dekat pedesaan di Afghanistan. Ketika sudah mendekati pedesaan ini, mereka pun berbaur dengan warga sekitar, menanyakan apakah ada yang melihat regu yang hilang ini atau tidak. Mereka pun mendatangi desa ini satu persatu. Jarak antara desa itu katanya ada yang 5 km, 7 km, 3 km. Dan ketika mendatangi desa terakhir, ada salah satu warga yang melihat, ya kami melihat regu ini. Karena saat itu Mr. K dan regunya menunjukkan foto regu yang hilang ini. Ya, kami ada melihat mereka. Terakhir kami melihat mereka menuju ke arah tenggara. Ketika Mr. K dan regunya menuju ke arah tenggara, mereka sadar kalau di dalam peta taktikal, arah tenggara yang akan mereka tuju ini ada di dalam zona merah, yang berarti zona sering terjadi baku tembak atau kontak dengan Taliban. Dan masih banyak daerah gua-gua yang belum terpetakan dan belum dijelajahi. Mr. K dan regunya pun benar-benar bergerak pelan-pelan dan sangat hati-hati. Karena misi ini bukan hanya menyergap Taliban, mereka juga takut kalau mereka yang di-ambush atau disergap balik oleh Taliban. Selain itu mereka juga harus mencari jejak, nge-tracking, mencari regu yang hilang ini. Mereka bergerak sangat pelan-pelan, sangat detail, sangat hati-hati, sampai setiap gua yang belum terpetakan ini, mau nggak mau, harus tetap mereka masukin, mereka jelajahin. Mr. K dan regunya pun setiap kali masuk bibir gua harus menjaga personil yang masuk menggunakan kacamata inframalam, inframerah. Mau nggak mau mereka memang tugasnya harus kayak gitu. Di hari pertama dan kedua, Mr. K dan regunya benar-benar hati-hati. Setiap melihat gua, pasti regunya selalu masuk ke dalam gua ini menggunakan kacamata inframalam. Sampai akhirnya di hari ketiga, ketika mereka sudah mulai lelah, justru mereka menemukan petunjuk. Saat itu ada salah satu anggotanya Mr. K ini yang melihat bahwa di seberang sana ada jalur kecil, jalur yang sering didaki oleh kambing gunung, hewan kambing gunung. Mr. K dan regunya pun memutuskan, coba kali ini kita nggak usah ngecek gua, tapi coba kita melihat ke arah jalur hewan kambing gunung ini. Jalurnya kecil memang. Akhirnya Mr. K dan regunya pun memutuskan naik ke atas, sambil mereka pelan-pelan naik ke atas, nyeken pelan-pelan. Ketika mereka udah mulai mendekat naik ke atas, bener aja mereka menemukan petunjuk. Petunjuk yang pertama itu mulai ditemukan radio standar yang sering dipakai oleh pasukan tentara Amerika. Setelah ditemukan radio, mereka pun semakin naik ke atas, ditemukan lagi tas ransel yang udah robek, lalu senjata yang udah ada di bawah tanah, yang udah terkapar di tanah, lalu helm yang udah peot. Lalu setelah itu mereka juga melihat ada banyak robekan-robekan seragam yang udah tersebar gitu di tanah. Fix, ini memang regu yang hilang itu. Karena di seragam ini ada banyak kayak logo atau patch, lambang squad, lambang kesatuan regu ini berasal. Dan papan nama juga ada di situ. Mereka udah bener, fix, ini emang lokasi regu yang hilang itu. Semakin mereka naik ke atas, regu Mr. K itu jantungnya semakin berdebar, adrenalin benar-benar kencang, kuat. Mereka benar naik pelan-pelan sambil lihat ke tanah, petunjuk-petunjuk ini. Semakin naik, semakin ke atas, kata Mr. K, udah benar-benar kayak mimpi buruk. Bukan lagi petunjuk kayak barang-barang, tapi kali ini tulang belulang manusia. Mereka yakin ini tulang belulang manusia karena pertama ditemukan ada banyak tulang ini rusuk, lalu tulang paha, tulang tangan, tengkorak orang. Mereka nggak tahu apa yang akan mereka hadapi ini. Ketika mereka udah benar-benar udah sampai di atas, akhirnya mereka sampai kayak dataran yang udah dataran datar, tepat di ujung sekitar jarak 30 meter dari tanjakan ini lalu jalan datar, itu ada mulut gua yang kata Mr. K besar banget. Mulut gua ini benar-benar tertutup kok dilihat dari udara, kok ada pesawat atau helikopter lewat. Mulut gua ini benar-benar tertutup, nggak akan kelihatan.
Mr. K mendeskripsikan waktu itu katanya, gua ini saking besarnya mungkin bus sama truk itu bisa masuk ke dalam mulut gua ini. Tepat di dalam mulut gua ini tersebar semakin banyak barang-barang tentara yang udah hilang ini. Kayak tas ransel yang udah robek, seragam yang udah juga robek kemana-mana, senjata yang udah terkapar di situ sih, di bawah, di tanah ini. Lalu kayak tengkorak kepala manusia yang udah remuk, tulang-tulang juga. Akhirnya Mr. K dan regunya pun mendekati mulut gua ini pelan-pelan, bergerak secara taktis karena takut. Ini takutnya mereka disergap atau diambush. Karena secara logis ini pasti yang terjadi sama regu ini, mereka diambush atau disergap. Mereka nggak mau itu juga terjadi sama regunya Mr. K dan Mr. K sendiri. Seketika itu juga insting latihan dan tempurnya Mr. K dan regunya pun langsung nendang. Mereka pun maju pelan-pelan tanpa lagi menggunakan radio, hanya menggunakan sinyal tangan. Mereka maju secara taktis pelan-pelan mengarah ke mulut gua ini. Senjata juga diarahkan ke mulut gua ini. Mereka maju pelan-pelan, dan ketika itu juga Mr. K melihat ada pergerakan di dalam mulut gua ini. Pergerakan siluet, ada siluet yang bergerak dalam gua ini. Belum sempat Mr. K memperingatkan anggota yang lain kalau ada pergerakan, ada movement di dalam gua ini. Tombak besar yang panjang banget, kata Mr. K, berukuran panjang, sangat besar dan sangat panjang, terbang dari dalam gua ini menuju ke salah satu anggotanya Mr. K, regunya Mr. K yang bernama Dani. Tombak ini pun langsung mengenai Dani tepat di jantung. Dani langsung terjatuh, terkapar, mati instan seketika itu juga. Mereka nggak tahu apa yang ada dalam gua ini. Si Mr. K pun langsung berteriak kontak, artinya memang ada kontak. Langsung saat itu juga mereka mundur perlahan-lahan sambil tetap mengarahkan senjata mereka ke arah gua ini. Mereka mundur perlahan-lahan. Ketika mereka sudah mundur seperti ini, mendekati si Dani, regu yang tadi terkena tombak ini, keluar dari dalam gua ini makhluk yang mirip dengan manusia dengan tinggi hampir mencapai 4 meter, memiliki 6 jari tangan, 6 jari kaki, memiliki kulit berwarna biru, gigi yang tajam seperti hiu, dan rambut gondrong sampai sebahu, dan jenggot juga yang berwarna merah. Raksasa yang besar ini tadi juga menggunakan baju yang terbuat dari kulit hewan yang udah lusuh dan kotor, kata Mr. K. Seketika itu juga raksasa ini langsung, ketika keluar dari dalam gua ini, berteriak kayak harimau atau kayak singa, kata Mr. Dani. Berteriak kayak bener-bener marah atau kayak mau ngajak berkelahi. Langsung sambil dia berteriak, dia mengarah ke Dani. Dia ambil lagi tombaknya dari si Dani ini tadi, lalu menuju ke Mr. K dan regunya. Sebagai catatan, senjata yang dipakai Mr. K dan regunya ini adalah senapan M4 atau M4 karbin. M4 ini bisa setiap magazinnya, setiap kotak peluru itu bisa mencapai 30 peluru. Dan setiap anggota ini berjumlah 12 orang, kecuali Dani karena sudah terjatuh, terkapar, terkena tombakan itu tadi, sehingga tinggal 11 orang. Oke, kembali ke Mr. K dan regunya. Saat Mr. K dan regunya yang saat itu shock melihat ada makhluk raksasa sebesar ini, saat itu juga mereka langsung, insting mereka mengatakan, tembak. Mr. K langsung berteriak, shoot, tembak. Mereka menembak semua bersamaan makhluk ini. Mr. K mengatakan hampir 350 butir peluru untuk menumbangkan raksasa ini, karena mereka semua menembak bersamaan sampai magazin mereka habis, dan ada satu orang yang sempat mengisi senjata lalu menembak ulang ke raksasa ini. Mr. K dan regunya yang udah shock, walaupun masih shock, tapi mereka karena udah terbiasa dan harus mental mereka memang kuat, mereka pun yang masih melihat makhluk raksasa yang terkapar langsung menghubungi markas. Nggak pakai lama, markas pun mendatangkan 2 helikopter. Helikopter yang pertama untuk menjemput Mr. K dan regunya dan mengevakuasi Dani, sedangkan helikopter yang satunya untuk mengevakuasi raksasa ini, diikatkan di jaring lalu diangkat ke dalam helikopter ini. Sesampainya di markas, Mr. K menjelaskan kepada komandannya apa yang terjadi sama regu yang hilang, apa yang terjadi sama Dani, dan apa yang sedang mereka hadapi itu tadi, raksasa ini. Ketika Mr. K dan regunya sudah menceritakan ini kepada komandannya mengatakan, diem, kalian jangan kemana-mana, stay di sini. Makanan, minuman akan dibawain sama personil yang lain. Mereka pun menunggu ada sekitar 2 jam, kata Mr. K saat itu di ruangan ini, di markas mereka saat itu juga.
Setelah 2 jam berlalu, mereka udah relax, mereka udah santai. Keluar lagi komandannya si komandan ini tadi, atau katakanlah jenderal yang benar-benar udah atasan yang paling tinggi. Jenderal ini dikawal sama 2 orang yang menggunakan kacamata hitam, baju jas hitam, celana kain hitam, menggunakan dasi juga berwarna hitam, kemeja putih. Ya, gambarnya kira-kira kayak Men in Black lah. Jenderal ini dikawal oleh 2 orang Men in Black ini tadi. Mr. K dan regunya saat itu yang 11 orang ini di briefing oleh jenderal atasannya yang tertinggi ini tadi. Jenderal ini mengatakan kalian harus menandatangani surat kontrak ini. Ketika mereka melihat surat kontrak ini, surat perjanjian ini berisikan bahwa mereka nggak akan menceritakan, tidak melihat, tidak mendengar apapun yang terjadi hari ini. Sebelum mereka menandatangani, di sebelah ini sudah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Oke, kita mundur dikit. Ketika Mr. K tadi udah dievakuasi oleh helikopter dan regunya menuju ke markas mereka, di tempat lain helikopter yang satunya tadi membawa raksasa ini dengan jaring menuju ke markas Angkatan Udara Amerika Serikat. Ketika itu juga ada satu pilot pesawat Hercules yang mendapat perintah untuk membawa barang yang dirahasiakan top secret. Ketika dia melihat raksasa yang diturunkan dari helikopter, dia kaget. Akhirnya raksasa ini pun diturunkan, mendarat tepat di dekat pesawat dia. Dia mengatakan, pilot pesawat Hercules ini mengatakan, dia juga pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, sebagai pilot pesawat Hercules. Dia mengatakan dengan detail makhluk ini berwarna biru, memiliki 6 jari di tangan, 6 jari di kaki, kulitnya berwarna biru, terus rambutnya dan jenggotnya berwarna merah dengan panjang sepundak, jenggotnya juga panjang, dan memiliki gigi yang tajam seperti hiu. Saat itu juga ketika makhluk ini dimasukkan ke dalam pesawat Hercules ini, ada satu orang seperti Man in Black itu tadi memberikan surat kepada pilot ini tadi dan krunya agar mereka tidak membicarakan ini kepada siapapun, dan mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak pernah mengalami apa yang mereka saksikan hari ini. Sampai akhirnya 14 tahun kemudian, atau pada tahun 2016, saat itu Mr. K dan regunya dan pilot pesawat Hercules beserta krunya memberanikan diri untuk membuka suara apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan, di Kandahar pada saat itu. Mr. K mengatakan, saya lebih baik kehilangan nyawa daripada menyembunyikan sebuah kebenaran. Ditambah lagi Mr. K dan regunya saat itu merasa sangat sedih dan kehilangan Dani, sosok Dani yang dianggap saudara seperjuangannya, brother in arms. Mr. K mengatakan sedihnya ini karena di dalam laporan resmi Dani dikatakan bukan terkena tombak, tapi akibat baku kontak tembak dengan Taliban. Sekian guys untuk cerita dalam video kali ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena dengan kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe, kalian telah membantu channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Mr. Rio at your service. See you in the next video.